Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian hanya bisa mendesah, karena kedua berandalan itu sekarang entah kemana, dan apa yang akan mereka lakukan pun Lin Tian sepertinya sudah tahu. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan kembali ke istana untuk bersiap-siap. Dia juga belum melihat isi dari ruangan harta di istana sebelumnya. Lan Jingyi juga ikut kembali ke istana bersama Lin Tian. Sejak saat itu dia dan Lin Tian tinggal bersama di istana, dan dia termasuk satu-satunya orang yang diberikan izin oleh Lin Tian untuk tinggal di sana. Akhirnya berhasil, ucap sesosok berwarna putih yang muncul tak jauh dari kerajaan kehancuran. Meong, kakak, apakah sudah selesai? Ucap sosok lain. Hahaha, tentu saja, bagaimana? Apakah ada? Tanya sosok putih, yang mana dia adalah bayi kecil. Tentu saja dong, ternyata di rumah leluhurku memiliki banyak anggur yang baik, jadi aku mengambil beberapa, hehehe, balas naga kecil yang telah menjadi kucing biru. Hohohoho, berapa? Coba aku lihat, ucap bayi kecil. Bayi kecil melihat isi dari cincin penyimpanan naga kecil, dan saat dia melihat penyimpanan yang ada di dalamnya, wajah bayi kecil tampak tersenyum puas. Bagus-bagus, ayo kita pergi, dan cari tempat untuk minum, ucap bayi kecil kepada naga kecil. Kedua berandalan pun pergi dari tempat itu untuk minum dan makan, itu setelah melakukan aksi mereka. Setelah beberapa sesaat, mereka menemukan danau di dalam hutan, dan menghidupkanlah api unggun serta membakar beberapa ikan. Kakak, ini luar biasa. Amer yang enak, ucap naga kecil yang telah mencoba amer hasil curian itu. Hehehe, kamu benar, ini hebat. Ikan, amer, dan pemandangan yang indah, ucap bayi kecil dengan wajah puas. Mereka dengan uhuy makan dan minum di danau itu, bahkan di sana ada beberapa monster iblis yang sudah babak belur juga karena dihajar oleh keduanya. Monster itu adalah seekor buaya danau, yang awalnya berpikir kalau dua berandalan itu hanyalah binatang iblis biasa. Siapa sangka saat dia ingin menyerangnya, hanya dengan tatapan kedua berandalan itu, si buaya tidak bisa bergerak. Pada akhirnya dia jadi bulan-bulanan oleh keduanya, karena si buaya telah mengganggu kesenangan mereka. Dia juga ditugaskan untuk menjaga mereka di sana agar monster dan binatang lain tidak mengganggu mereka berdua. Tapi dia juga melihat ke salah satu tempat, di mana di sana ada beberapa serigala yang juga wajahnya sudah babak belur akibat pukulan dari kedua berandalan itu. Setidaknya bukan aku sendiri yang seperti ini, desah buaya itu sambil memandang serigala iblis, serta beberapa binatang lain yang terlihat bernasib sama dengan dirinya. Sedangkan di kota, keparat, siapa yang mencuri amerku, teriak leluhurku dengan marah. Seluruh kediamanku menjadi kacau, itu dikarenakan leluhurku yang marah. Dia kaget saat dia melihat tempat di mana penyimpanan amernya banyak yang hilang. Walau dia tahu bagi orang lain itu hanyalah amer, tapi amer itu sudah berusia berjuta tahun untuk menyimpannya menjadi anggur yang bagus, tapi sekarang banyak amer yang telah hilang. Tentu saja hal itu membuat sakit hati leluhurku. Bahkan semua orang berusaha mencari pencuri yang mungkin berada di rumah keluarga Gu. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Di rumah keluarga Yan, leluhur Yan juga sangat marah saat tahu ada lebih dari 100 ikannya yang hilang, dan bahkan dia pun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ikan yang telah susah payah dia rawat tiba-tiba hilang secara aneh, dan hal ini juga menghebohkan seluruh rumah keluarga Yan. Hal yang sama terjadi di rumah keluarga lainnya yang ada di ibu kota, mereka kehilangan beberapa benda yang mungkin tidak berarti dalam pikiran orang-orang, tapi hal itu jelas-jelas sangat berarti bagi mereka yang telah lama merawatnya.
Sampai keesokan harinya, di altar kehancuran, yang berada tidak jauh di dalam istana baru, Lin Tian berdiri di depan sebuah altar dengan wajah tenang, dan dia dapat melihat meskipun altar itu tidak terlihat memiliki sedikit pun gerakan, dan juga tidak terlihat sederhana. Jika ada seseorang yang memicu atau berdiri di tengah altar itu, maka irang tersebut akan memicu ujian dari altar tersebut. Lin Tian sendiri tidak tahu ujian apa yang akan menimpanya, setelah dia naik ke altar itu. Tapi sebelum itu, Lin Tian memandang 4 leluhur yang wajahnya terlihat jelek. Sejak kemarin setelah Lin Tian kembali, dia sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Jadi, dia tidak tahu apa yang telah menjadi gosip aneh di ibu kota. Ada apa dengan kalian, kenapa wajah kalian jelek sekali? Tanya Lin Tian dengan aneh sambil memandang keempatnya. Oh, tidak apa-apa Kaisar. Kami hanya kehilangan beberapa barang saja, ucap leluhur Lan dengan sedih. Kenapa tidak? Ikan dan beberapa amernya juga hilang. Saat itu dia ingin memberi makan ikan sambil minum di kolam kediamannya, tapi tiba-tiba saat dia masuk ke tempat penyimpanan amer, dan ternyata 50 lebih botol amernya telah hilang. Lalu saat dia melihat ke kolam, ikan hitamnya hampir setengah dari mereka juga telah menghilang dari kolam. Padahal, ikan itu telah dia rawat sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Wah, hilang, apakah kalian sudah hati-hati menyimpan barang kalian? Dan siapa yang bisa mencuri dari tempat kalian? Tanya Lin Tian dengan aneh, karena dia belum sadar akan sesuatu. Kami juga tidak tahu Kaisar, bahkan tidak ada jejak dari pencuri itu juga, jawab leluhur Ju yang wajahnya terlibat sedih, saat dia memikirkan beberapa kelincinya juga telah hilang, dan beberapa ramuan obat keluarga yang berusia ratusan tahun dan jutaan tahunnya juga telah menghilang. Hais, kenapa kalian berempat bisa kehilangan benda, ucap Lin Tian yang tiba-tiba saja tersadar akan sesuatu. Dia ingat, hanya 2 sosok yang bisa melakukan hal itu tanpa jejak. Kalian benar-benar sial bersama. Paling tidak, kalian harus mencoba cara lain atau memindahkan tempat penyimpanan kalian itu, ucap Lin Tian dengan senyum kecut di wajahnya. Keempatnya tidak mengerti apa maksud Lin Tian, tapi memang mereka sial dalam keadaan yang sama pada saat ini. Jadi, mereka mengangguk mendengar saran dari Lin Tian. Tentu saja Lin Tian mengatakan itu, agar mereka bisa terhindar dari 2 berandalan yang akan mencuri barang mereka lagi. Lin Tian kemudian menatap Lan Jingyi yang sedari kemarin menemaninya itu. Jika 2 bocah kecil itu kembali, katakan jangan terlalu membuat banyak masalah, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Aku akan menyampaikannya, balas Lan Jingyi. Tentu saja dia mengerti siapa yang dimaksud oleh Lin Tian. Maafkan aku, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Lalu dia berbalik tanpa menunggu lagi, dan melihat ekspresi dari Lan Jingyi. Dia berjalan ke tengah altar di bawah mata 4 leluhur dan Lan Jingyi, dan saat itu altar hitam yang tenang itu pun tiba-tiba bercahaya, kemudian mengunci Lin Tian di tengahnya. Lin Tian langsung menghilang saat cahaya itu muncul, dan keempat leluhur tahu kalau ujian untuk Lin Tian telah dimulai. Di sebuah pulau, dalam lava panas yang terdapat di gunung itu, sebuah sosok dengan tubuh penuh api terdiam dan seperti sedang tertidur di sana. Tiba-tiba sosok itu membuka matanya, dan memandang ke arah langit. Dengan cepat, sosok itu terbang dan muncul di langit di atas pulau tersebut. Wah! Burung itu berteriak dengan keras, dan sosoknya yang kecil berubah menjadi sangat besar. Tubuhnya yang diselimuti oleh api yang luar biasa, itu memandang ke suatu tempat yang sangat jauh. Matanya penuh dengan kerinduan, dia lalu memandang pulau di bawahnya itu, dan sebuah simbol muncul di kening burung api itu. Lalu pulau yang ada di depannya tiba-tiba menghilang dari lautan itu,
dan burung api itu pun memandang ke arah tempat tertentu dan langsung terbang dengan cepat ke arah itu. Wush! Dimanapun dia melintas, semua orang memandangnya dengan penuh takjub. Bahkan ada yang berdoa saat melihat burung api itu terbang ke tempat mereka. Tentu saja karena burung api itu adalah vermilion bird, dan itu adalah burung api yang tidak kalah kuatnya dengan burung phoenix. Itu sudah seminggu sejak Lin Tian masuk dalam ujian untuk menjadi penguasa alam kehancuran, dan kisah hilangnya banyak barang dari beberapa keluarga di ibu kota, kini menjadi kisah misteri. Bukan hanya itu saja, sekarang hal tersebut sudah meluas ke berbagai tempat. Banyak sekte dan kerajaan di alam kehancuran yang kehilangan banyak barang pribadi mereka. Hal ini menjadi menyakitkan bagi pemilik barang yang dicuri, lalu Lan Jingyi yang menerima berita itu, dia juga tidak mengerti siapa orang aneh yang suka mencuri barang-barang aneh seperti itu. Saudari Feng, bagaimana? Apakah ada petunjuk siapa yang melakukan semua itu? Tanya Lan Jingyi. Tidak, bahkan aku pun tidak dapat melihat kemana para pencuri itu pergi, atau kemana dia akan melakukan aksinya, jawab Feng Yin dengan wajah kecut. Tentu saja kedua wanita itu tidak menyangka, kalau orang yang mencurinya adalah dua bocah berandalan. Dan mereka berdua adalah bayi kecil dan naga kecil. Permaisuri, ucap sesosok pria yang muncul di depan Lan Jingyi. Dia adalah pasukan baru yang telah dipilih oleh Lan Jingyi selama seminggu ini, dan tentu saja itu dengan cara seleksi yang ketat, dan juga ujian yang sulit. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat terburu-buru begitu? Tanya Lan Jingyi dengan heran. Orang tersebut agak ragu untuk berbicara, dan terlihat sedikit takut dengan Lan Jingyi. Itu karena, selama seminggu ini permaisuri mereka ini dikenal dengan sikap yang tegas, dan juga kebijaksanaan yang tidak kalah dengan penguasa mereka. Katakan saja, kenapa harus takut? Ucap Lan Jingyi. Pria itu pun mengatakan, kalau ruang di mana mereka menyimpan beberapa harta, ruang itu telah dimasuki pencuri. Lalu menurut penjaga dan orang yang mendaftarkan semua harta negara, ternyata ada beberapa yang hilang. Apa? Jadi benda apa yang hilang? Tanya Lan Jingyi dengan wajah kaget. Yang hilang adalah buah es, rumput jiwa, dan beberapa barang seperti tulang rusuk naga, jawab pria itu dengan wajah menunduk. Lan Jingyi terdiam, dan dia sedikit berpikir. Kenapa barang yang hilang adalah benda-benda seperti itu? Dan pencuri ini malah tidak mencuri benda lain seperti harta mereka yang lebih berharga seperti senjata dewa. Kamu bisa pergi. Katakan kepada para penjaga, untuk memperketat penjagaan di istana. Sekarang sudah banyak hal aneh terjadi sejak Kaisar pergi. Tapi hal aneh ini bukanlah ancaman bagi kita, ucap Lan Jingyi sambil sedikit mendesah berat. Memang hal ini tidak menjadi ancaman bagi alam kehancuran, namun ancaman ini hanya diperuntukkan bagi pemilik benda yang telah dicuri. Bahkan leluhur Lan dan 3 leluhur lainnya sudah menangis sambil guling-gulingan di tanah, itu akibat kehilangan banyak barang pribadi mereka. Xiao, pria itu menjawab dengan lantang, lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan di mana Lan Jingyi berada. Saudari, menurutmu apakah ini ulah dua binatang kecil itu? Tanya Lan Jingyi. Aku juga tidak tahu. Tapi kemungkinannya, kalau dengan hal itu mereka pasti juga ada, ucap Feng Yin setelah memikirkan beberapa hal aneh. Aku juga berpikir begitu. Karena sudah lama keduanya menghilang tanpa jejak, dan juga menurut hasil dari apa yang mereka lakukan dulu, tentu saja itu sangatlah mungkin, ucap Lan Jingyi setelah dia mengingat semua yang terjadi, sebelum perang dengan Dewa Kehancuran dimulai. Feng Yin mengangguk. Dia juga memikirkan hal tersebut mungkin bisa saja terjadi. Apalagi dengan kekuatan keduanya, mana ada yang dapat melawan mereka. Meskipun ini hanyalah isi pikiran mereka saja. Tapi satu hal yang mereka tidak ketahui adalah,
hal itu benar adalah perbuatan dua berandalan tersebut. Oh Lia, dari arah Danau Biru banyak sekali binatang iblis dan monster iblis yang berkumpul. Sepertinya mereka sedang melindungi sesuatu, ucap Feng Yin kepada Lan Jingyi. Berkumpul, biasanya mereka tidak akan melakukan hal itu kan, ucap Lan Jingyi dengan aneh. Biasanya semua monster dan binatang iblis tidak akan berkumpul dengan mudah di satu tempat, karena mereka memiliki daerah kekuasaannya sendiri. Iya, tapi saat beberapa bawahanku ke sana, wajah semua monster dan binatang iblis itu telah babak belur, ucap Feng Yin yang mengingat cerita dari bawahannya. Mendengar laporan itu, Lan Jingyi terdiam, lalu dia sedikit berpikir sementara waktu sebelum tersenyum tak berdaya. Biarkan saja, itu bukan masalah, aku sudah tahu pelaku dan juga apa yang terjadi di danau itu, ucap Lan Jingyi sambil mendesah. Jadi siapa pelakunya? Tanya Feng Yin. Lan Jingyi hanya mengatakan dengan pelan kepada Feng Yin, dan itu langsung mengubah wajahnya menjadi lemah. Memang dengan berita yang dikirim oleh Feng Yin, tentu saja Lan Jingyi bisa menebaknya. Dua binatang suci tentu saja dapat menguasai monster dan binatang iblis di sana dengan mudah, dan mereka bisa juga memerintahkan untuk menjaga sekitaran danau itu di saat mereka sedang berpesta. Di danau. Hahaha, ayo semuanya, kita minum. Jangan malu-malu, aku telah banyak membawa minuman dan makanan bagi kalian, ucap bayi kecil sambil tertawa di danau. Tentu ada beberapa binatang iblis yang hanya dengan patuh meminum amer, dan beberapa buah yang ada di depan mereka. Mereka tidak ingin membuat dua tuan kecil ini menjadi marah, dan kemudian memukuli mereka lagi. Tapi hal ini tidak terlalu buruk bagi mereka, karena beberapa barang yang diberikan oleh bayi kecil dan naga kecil dapat membuat kekuatan mereka meningkat lebih cepat. Jadi, walaupun mereka sedikit tidak mau, tapi mereka tetap meminumnya dengan penuh harapan. Wah, ini benar-benar enak. Sekarang aku tahu betapa indahnya dunia ini, ucap naga kecil yang wajah naganya sudah memerah setelah banyak minum amer. Hahaha, saudaraku, jadi bagaimana? Kamu suka hidup seperti ini kan? Ucap bayi kecil. Tentu saja, ayo minum lagi. Ucap naga kecil dengan bahagia di sana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.